kota Mekah. Dengan bismillah jelang iftar kita buka. Semoga acara membawa berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya Mugi Zainal di Jelang Iftar. Dan hari ini juga sudah hadir jamaah dari Muslimah Salihah Indonesia. Syari, Smart and lovely. Masya Allah, senangnya kita bisa berjumpa kembali di Ramadan kali ini ya. Dan tak lupa juga selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Dan salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga sahabatnya. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah sekalian, begitu banyak maksiat yang sudah dilakukan membuat hati seseorang menjadi mengeras. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar. Kali ini tema Jelang Iftar kita akan membahas tentang perhatikan amalanmu agar tak keras hatimu. Dan Masya Allah sudah hadir bersama saya dua narasumber yang akan membahas tema ini. Siapakah beliau? Ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asror ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mamugi. Makasih ya Ustazah. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Banyumas. Siap, menuju ke Masya Allah. Jakarta. Yang penting bermanfaat, semoga bermanfaat. Amin ya Masya rabbal alamin. Allah. Dan pemirsa, beliau pengasuh Ponpes Tahfiz Nuzulul Quran Sabilus Sa'adah, Banyumas, Jawa Tengah. Dan juga aktif sebagai Ketua Muslimah Salihah Indonesia cabang Banyumas. Siapakah narasumber kita yang kedua? Pasti pemirsa sudah mengenalnya. Ya, artis multi talenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Rita Waalaikumsalam Gol. warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Adem, dua-dua narasumber, Masya Allah. soleha, cantik, dan semoga kelak juga berjumpa di surganya Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bunda juga soleha semua. Amin. Amin. Ya Allah dan alamin. Beliau masih aktif sebagai pembina Muslimah Salihah Indonesia dan juga owner Risti Land by Risti Tagar. Masya Allah. Dan aktif juga di YouTube ya sekarang Masya Bunda Risti Allah. ya. Masya Allah. Saya sering loh lihat di YouTube-nya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. kan sama, Bunda Mugi juga sama ya, Bun. Amin, sama-sama saling menunjang semua. Bunda-bunda pasti sudah nggak sabar ya untuk mendengarkan materi hari ini. Pemirsa juga pasti nggak sabar. Untuk itu jangan ganti channel, tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Jelang Iftar, tema kita perhatikan amalanmu agar tak keras hatimu. Bunda-bunda Muslimah Salihah Indonesia, apa kabar semuanya? Semangat? Semangat puasa semua kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya mau langsung ya kita bertanya kepada Ustazah Nuzul. Iya. Ustazah Nuzul, amalan apa ya yang membuat hati kita tuh jadi keras loh? Masya Allah. Ya, Siap. silakan Ustazah Nuzul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar bunda-bunda MSI? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya punya pantun nih, biar semangat puasanya nggak lemes ya. Lionel Messi jalan-jalan sambil nulbul bulber. Ibu-ibu MSI kelihatan seger bener. Masya Allah ya, biru-biru cantik banget. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bunda-bunda dimanapun Anda berada, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Di sini ada pertanyaan, amalan apa yang membuat keras hati kita? Terkadang kita nggak sadar nih bunda-bunda, melakukan kegiatan sehari-hari tiba-tiba hati kita keras. Tidak-tidak kita tuh kayak nggak ngerasa bersyukur. Kita ngerasa
kurang apa ya gitu ya, kayak makan udah, ngapa-ngapain udah, uang punya, tapi hatinya tuh kayak gersang, hatinya tuh kayak nggak menikmati hidup. Itu tanda-tanda dari qaswatul qulub, keras hati kita. Lalu apa yang menyebabkan? Maka di sini Qadhi Fudail bin Iyad menyampaikan perkara yang menjadikan keras hati ada 3. Yang pertama, kasrotun naum, banyak tidur. Oh, masya Allah. Kita nggak berasa kaum rebahan zaman sekarang ya. Sukanya main HP, makan dianterin ya kan? Sampai ketiduran. Apalagi corona kemarin, masya Allah. WFH ya kan, kerja dari rumah. Awal-awal ada kabar kerja dari rumah 80% ibu-ibu mengandung. Itu naik itu 70% di Ciamis. 2 tahun kemudian kabar lagi. Dikabarkan apa? Pengantin baru rata-rata cerai gara-gara corona. Innalillahi. Masya Allah. Maka banyak tidur. Lalu yang kedua apa? Kasratul akl, banyak makan. Wah, ini ibu-ibu. Maka yang lagi viral sekarang ini, tren yang lagi viral apa itu? All you can eat. Ya betul? All you can eat, lu bebas makan apa aja. Ini sebetulnya tidak sesuai dengan agama Islam, ajaran Islam. Karena kalau Islam mengajarkannya berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi kalau all you can eat karena udah bayar sepuasnya, mau berhenti sayang, ya kan? Mau ini, mau itu, masya Allah. Akhirnya kita lupa perut kekenyangan. Padahal tetangga kita ada yang belum makan, ada yang masih mikir besok makan apa. Innalillahi, ini harus kita waspadai. Yang terakhir, kata Fudail yang membuat hati kita keras adalah kasratul kalam, kebanyakan ngomong. Masya Allah. Mohon maaf, ini kita lagi nggak nyalain ibu-ibu. Biasanya kalau ibu-ibu ini kalau ngobrol dari A sampai Z dibahas semua. Dari mulai kok itu atasnya bagus, bawahnya nyungklang gitu ya. Itu bilangnya Bu Nugi ngutang di mana ya? Biasanya ada yang diomongin aja, ada pokoknya dari A sampai Z diomongin. Itu kebanyakan ngomong ini membuat hati kita gelap, membuat hati kita terasa keras, karena nggak terasa kadang kita nyinggung orang lain, kita melakukan kesalahan-kesalahan sedikit. Jadi kalau menurut hadis Nabi, ketika kita al-abdu ida akhto'a, ketika melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun, ditulis di dalam hatinya satu tetes, satu tinta hitam. Kita melakukan kesalahan, ditulis satu tinta hitam. Coba kita hitung dari pagi tadi, ngomelin suami, ngomelin anak, ngomongin tetangga, ini berapa kali tetesan yang digoreskan ke hati kita. Ibarat kalau anak kecil lagi belajar gambar, kayaknya itu udah wur gitu ya, saking banyaknya kotoran kita. Maka dari situlah hati kita menjadi keras. Maka kalau kita mau berhati-hati ya Bun, Masya Allah, boleh makan. Allah nggak melarang kita makan, nggak makan mati dong. Tapi kata Allah, wakulu washrobu wala tusrifu, janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang berlebihan. Mencintai suami berlebihan juga nggak boleh kata Nabi, karena yang paling bagus dicintai adalah Allah dan Rasulnya. Kita kebanyakan makan juga nggak boleh ya. Betul. Begitulah Bunda. Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang sedang-sedang saja Bun, berlebih juga jangan. Ya Masya Allah. Waduh, saya belajar banyak nih hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Nah, untuk Bunda Risi sendiri, Bunda, agar terhindar dari rasa keras hati kita, apa yang Bunda lakuin ini Bun? Ya silakan. Masya Allah, saya malah senang banget loh, dapat ilmunya banyak banget barusan ini ya. Tahu banget bahwa ternyata tuh ya banyak tidur, banyak makan, banyak ngomong gitu. Saya jadi tadi sambil mikir, oh ya pantas juga ya Allah tuh menciptakan mulut tuh cuma satu, tapi telinga kita itu 2, mungkin supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara yang tidak perlu-perlu. Sementara memang ya sudah lumrah ya bahwa dekat sekali dengan perempuan gitu ya, maksudnya berbicara dan lain-lain itu sangat dekat sekali dengan perempuan. Dan berbicara mengenai keras hati, saya sendiri masih sangat banyak
perlu belajar. Tapi dari sepengalaman dan juga dari belajar bersama dengan sahabat-sahabat, cara untuk bisa kita menghindari diri dari keras hati adalah banyak bersyukur. Ya, Kurangin ngeluh, banyakin bersyukur. Dan juga dengan kita berteman, bersahabat, berkeluarga, kita jadi sadar bahwa ternyata setiap orang itu nggak ada yang nggak punya masalah. Betul. Kadang-kadang kita ngerasa kita ini yang paling menderita, paling sedih, paling Iya. susah. Padahal Iya. kalau kita mau membuka hati, melunakkan hati, kita sadar bahwa oh ternyata memang semua orang itu sudah punya masalahnya masing-masing. Ya, betul. Semua orang itu dikasih ujian porsinya sesuai sama kesanggupannya dia sendiri. Dan cara menghindarinya adalah ya seperti ini, menambah ilmu, Ya. ikut kajian. Kalau memang kita merasa kita butuh men-sharing atau berkonsultasi, berhati-hatilah jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang justru malah jadi memberatkan masalah kita, jadi makin keras hati, bukannya semakin jadi lembut seperti itu. Ya. Masya Allah. Jadi banyak-banyak bersyukur ya Bunda ya. Ya. Ya, pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda muslimah saleh Indonesia, jangan kemana-mana, kita rehat dulu. Kita kembali setelah yang satu ini. Perhatikan amalanmu agar tak keras hatimu. Masya Allah, tema kita di Jelang Iftar kali ini. Jamaah muslimah saleh Indonesia tetap semangat. Insya Allah ya. Udah dari tadi kan begini-gini mau bertanya ya. Oh, baik, kita kasih kesempatan dulu ya Ustazah Nuzul dan Bunda Rizky ya. Ya. Yang mau bertanya silakan. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oke. Oke, siap. Ya, terima kasih Bunda Ria. Ya, Bunda Nuzul, langsung jawab. Mbak Rizky mau jawab, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ria dan pemirsa yang dirahmati Allah. Bahaya apa sih kalau kita udah keras hatinya? Tadi saya sudah sampaikan. Hati kita terkadang tidak terasa ya Pak. Iya. Kita tuh melakukan amalan terkadang nggak kerasa gitu. Tapi kalau sudah keras, tiba-tiba tadi saya sudah sampaikan ngerasa nggak syukur, nggak bisa menikmati hidup. Dan yang lebih parah lagi karena kita sudah terlalu kebanyakan dosa, Allah tidak mau lagi menerima doa kita. Insya Allah. Ada namanya ada sahabat Nabi, ulama, namanya Ibrahim bin Adham. Maaf ulama ya, ini ulama tasawuf. Dia setelah haji dari Makkah mau pergi ke Masjidil Aqsa. Di jalan tiba-tiba dia itu beli kurma untuk persediaan perjalanan. Pas beli kurma, ditimbang, udah selesai, udah dibungkus, dia ngelihat satu kurma, butir kurma di meja. Dia pikir, ini kayaknya punya saya deh. Tadi gak kemasukan di kantong plastik gitu. Akhirnya diambil, dimakan sama dia. Setelah itu dia di Masjidil Aqsa lagi doa namanya dia walinya Allah lagi doa. Tiba-tiba ada malaikat yang ngomong sama sampingnya, denger malaikat ngomong. Itu Ibrahim bin Adham, dia itu ahli tasawuf loh, doanya selalu diterima oleh Allah. Bilangnya gitu malaikat satu. Ternyata yang satunya lagi ngomong, siapa bilang? Kagak, udah gak diterima lagi no doanya. Loh kenapa kaget malaikat? Gara-gara kemarin dia ngambil kurmanya ini dimakan. Padahal ini kurma yang punya jualan. Masya Allah. Bisa bayangin Bu? Kita kalau mau beli rambutan, beli jeruk ini yang dicicipin berapa? Iya. Ya, kita udah dikasih, udah dikantongin. Minta Pak bonus. Kadang kita nggak, apalagi kalau di mall. Iya. Kita ngelihat ada jeruk. Iya. Cobain dong, dicobain semuanya. Ini kita minta kehalalannya sama siapa? Begitu bunda-bunda. Bahkan dia saking bingungnya bagaimana caranya agar dia bisa diterima lagi doanya oleh Allah. Dia cari pedagang yang jual kurma itu. Dia cari selama 5 bulan nggak ketemu. Nggak taunya orangnya sudah meninggal. Masya Allah, ini rugi lagi. Masalah lagi kalau kayak gini. Dia mau minta halal kepada siapa? Akhirnya dia cari siapa ahli warisnya. Dicari. Ada pemuda, ternyata dia jualan. Iya itu bapak saya minta izin, minta mohon dimaafkan, dihalalkan kalau enggak saya bayar.
Jawabannya anaknya apa? Ya Pak, saya nerima maafnya dari Bapak, tapi saya punya saudara 7 saudara lagi, bayangin. Ini juga harus dimintain, saya nggak mau Pak minta nerima maaf Bapak karena saya juga tidak punya hak atas saudara saya yang 7 ini. Dicari lagi muter-muter, akhirnya baru ketemu, dia minta maaf, dihalalin. Baru ketika dia doa lagi di Masjidil Haram, ada malaikat ngomong, oh udah diterima loh doanya Ibrahim bin Adam karena udah minta maaf. Masya Allah Bunda. Jadi jangan salah kalau kita hatinya udah keras, hatinya udah gelap, kita ngomongin sana sini udah nggak kerasa ya. Kita makan halal haram sudah nggak dipikirkan lagi, kita sudah tidak lagi memikirkan ini dosa atau enggak. Masya Allah, ini berarti tandanya hati kita sudah keras. Dikasih tahu, jangan gitu ngomongin orang lu, ya biarin aja, kan gue kenyataan, biasanya gitu ya. Padahal kalau ibu-ibu tahu nggak nih antara hibah sama fitnah? Sahabat Nabi tanya sama temennya, sahabat tahu nggak namanya hibah apa? Ngomongin orang apa gitu? Katanya sahabat, hibah kan kalau kamu menyebut gitu kan. Ternyata dijelasin sama Nabi, hibah itu dikru akhoka, kamu ngomongin tetanggamu, ngomongin sampingmu yang sekiranya kalau dia denger dia marah. Itu namanya hibah. Sahabat ngomong, lah terus kalau kenyataan gimana ya Rasul? Nah kita biasanya kayak gitu ya, kita ngelesnya kan nyata, kan gua ngomongin bener. Ternyata kata Nabi, kalau salah namanya fitnah, kalau bener namanya ghibah, gitu bunda-bunda. Jadi nggak boleh ngeles lagi, besok gua mah ngomong bener ini, itu berarti namanya ghibah. Kalau yang diomongin kok salah, berarti namanya apa? Fitnah. Berarti nggak ada yang nggak bener dari ngomongin orang begitu. Jadi udah paham nih Bunda? Udah paham, Masya Allah. Mudah-mudahan belum sempurna ya. Jadi kenapa? Supaya lebih banyak mencari lagi jawabannya betul, ya. setuju. Nanti bertanya kemana lagi. Tapi hari ini sedikit lega ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Nuzul. Insya Allah, Ya. semoga Yang pasti bermanfaat. pemirsa dan juga jamaah sekalian jangan kemana-mana. Jalan Iftar kembali tentunya setelah yang satu ini. Muslimah Saleha Indonesia, kita lanjut kembali di Jelang Iftar dan juga pemirsa di rumah. Jangan lupa tema kita, perhatikan amalanmu agar tak keras hatimu. Nah tadi ada satu lagi yang mau tanya dari jamaah, ya silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lusika Sandi dari Muslimah Saleha Indonesia wilayah Bekasi. Saya mau bertanya Ustazah Nuzul. Oh saya ya. Jika kita sudah merasa keras hati, nah amalan apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Baik, Terima kasih. terima kasih. Ya, Bunda Pemirsa Nuzul silakan. langsung ya. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, biar kita terbebas dari keras hati. Kalau udah keras hati itu bagaimana? Yang pertama, datang ke majelis taklim, datang ke majelis sholawat. Karena Fathul Musuli, salah satu ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, hati ini juga punya nutrisi. Kalau badan nutrisinya makanan, Ya. kalau hati nutrisinya ilmu. Masya Allah. Jadi kalau kita kok sakit 3 hari dibiarin, nggak dikasih makan, nggak dikasih obat, nggak dikasih minuman, kira-kira apa? Innalillahi, ya. Begitu juga dengan hati. Kita udah ngerasa hati kita kok semakin aduh gersang, nggak enak banget. Apa-apa punya rumah udah bagus, kok hatinya nggak ada syukur-syukurnya. Yuk datang ke majelis ilmu seperti ini, komunitas, masya Allah, organisasi. Karena kayak gitu, nutrisinya hati adalah ilmu. Kita bisa mendengarkan petuah dari para guru kita. Kita tahu kita harus belajar bersyukur, ya Allah masih banyak di bawah kita yang ya Allah hidupnya kekurangan, kita udah dikasih sehat begini kok nggak mau datang ke tempat kajian, maka kita akan timbul syukur seperti itu. Karena kalau hati sudah mati, ini dikatakan seperti pohon yang sudah kering, gersang, tidak ada daunnya. Apa kira-kira yang terjadi? Kalau disumet pakai rokok, pakai korek api, udah langsung kebakar. Begitulah hati yang gelap, hati yang sudah banyak penyakitnya seperti itu ibaratnya. Jadi tiba-tiba dicolek dikit,
ngajak ribut nih gitu kan, ngajak Gampang berantem nih kayak banget gitu, tersulutnya gampang ya. terpancing seperti Iya. itu Bunda. Ya, Jadi gitu ya Bunda ya. ya. Jadi Masya Allah nih sudah ada wadah nih taklimnya Muslimah Saleh Indonesia, jalan terus gitu Nah, Masya betul. Allah. Apalagi sekarang Alhamdulillah. puasa nih Mbak. Betul, Puasa juga betul salah satu banget. cara Rasulullah mengajarkan kita agar hati Iya. kita lembut lagi. Lembut, Masya Kita agar Allah. bisa merasakan ya Allah ternyata di pinggir sana masih banyak orang yang nggak bisa makan. Iya. Rasanya seperti ini laparnya. Iya. Biar kita juga nggak terlalu menikmati hidup kita sendiri. Kita bagi-bagi sedekah. Masya Allah sedekah Bun itu luar biasa sekali manfaatnya. Masya Untuk diri Allah. kita, untuk hati kita, untuk akhirat kita. Masya Allah. Maka ada sebuah hadis diriwayatkan ketika kamu mau dibangunkan rumah di surga, sedekahlah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita jangan sibuk Bu, bangun rumah di desa, bangun rumah di dunia. Kita lupa nggak bangun dunia di bangun rumah di akhirat begitu Mbak Buki. Masya Allah. Ustazah Nuzul ini pengen banget loh lebih lama. Masya Allah. Cuma kayaknya Ya. waktu kita udah habis Ya nih begitulah ya. namanya. Dan bunda-bunda semuanya kita nggak terasa ya waktu sudah di ujung. Tapi kita pengen dong minta intisari kesimpulan dari Bunda Risti. Ya silakan Bunda Risti. Baik, bismillah ya bunda-bunda, kita sama-sama ikhtiar supaya kita dijauhkan dari sifat keras hati. Iya. Kita perbaiki sama-sama amalan, lebih peka lagi dengan ketetapan Allah ya, lebih peka lagi sama sampaian-sampaian orang lain yang mungkin kadang-kadang kita pikir menyakitkan, padahal dengan kita melunakkan hati kita, semoga kita bisa mendengar koreksi-koreksi dari orang-orang terdekat supaya bisa jadi lebih baik. Jadi itu sih. Amin. Masya Bismillah. Allah ya. Makasih loh Bunda Risti, Sama-sama, tipsnya Bunda. juga ya. Dan Ustazah Nuzul bisa menambahkan kesimpulan di akhir acara Baik, kita? terima kasih Mbak Mugi, pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya tegaskan, saya anjurkan kepada teman-teman, yuk agar kita terhindar dari hati yang gelap, dari kotoran, dari segala penyakit hati, kita mencoba berbenah diri. Masya Allah kita datang ke tempat majelis taklim, kita benahi diri kita, apalagi ini di bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala, yang mana puasa kita bisa menjadi pembersih diri kita, hati kita, penyakit kita yang hasut, yang kikir, yang sombong, yang semuanya dihilangkan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi puasa jangan dijadikan hanya untuk bersenang-senang diri, nanti Iya. lebaran kita rumahnya dibagusin Pakai baju ya, baru pakai baju gitu ya. baru, tapi kita Bukan lupa itu ya. memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Yang penting itu Bunda. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Nuzul Sama-sama, dan juga Bunda Bunda. Risti. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini juga menjadi ladang pihala untuk kita semua. Amin. Dan Amin, juga amin, bunda-bunda amin. muslimah Saleha Indonesia yang datang ke sini ya juga mendapatkan amal yang berlimpah dari Amin, Allah amin, Subhanahu wa amin. taala Amin, ya. amin, Ya, betul sekali. Alhamdulillah pemirsa di rumah, usai sudah jumpa kita jelang iftar kali ini. Mudah-mudahan kita selalu berdoa mendapatkan hidayah dari Allah agar selalu dilembutkan hati kita. Amin. Dan semoga kita dihindarkan dari yang namanya keras hati. Dan saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kehilafan yang terjadi. Mari sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan sama-sama membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.